sekarang kita masuk ke sistem politik Islam, ya. Nah, jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke yang 3 poin ini, kita perlu tahu dulu sebenarnya politik itu apa, ya. Politik itu apa? Jadi kalau secara umum politik itu adalah seni untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kalau merujuk ke pengertian politik, berarti seni untuk mencapai suatu tujuan politik. Nah, seni ini yang kata kuncinya. Misalnya kita ingin meningkatkan atau presiden ingin meningkatkan produksi beras. Nah, maka dia harus berpolitik bagaimana seninya supaya produksi beras di Indonesia itu naik. Atau misalnya kita ingin swasembada beras. Nanti diarahkanlah ke bagian menterinya, apakah menteri perdagangan atau menteri yang lain, begitu ya, atau menteri pertanian kalau ada. Nah, supaya kita bisa swasembada beras. Jadi cara-caranya itu yang disebut dengan seni. Atau misalnya seseorang yang ingin menjadi bupati, maka dia pasti punya seni, pasti punya cara. Misalnya dia rekrut si Tegar jadi tim sukses, Arifin jadi tim sukses karena Arifin ini misalnya dia banyak temannya, atau dia kalau berbicara banyak yang ikuti. Nah, itu termasuk seni, cara. Nah, kalau seorang calon tidak punya seni itu, ya meskipun uangnya banyak, dia agak susah juga itu mau terpilih. Nah, ini 3 perbedaan pendapat tentang kedudukan politik dalam Islam. Ada yang bilang bahwa yang pertama itu Islam itu sudah lengkap. Jadi di dalam Islam itu sudah ada sistem ketatanegaraan atau politik. Jadi Islam sudah mengatur bagaimana cara kita berpolitik. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, dalam pengertian Barat itu agama tidak ada hubungannya dengan politik. Ya, soal nilai-nilai dasar dalam sistem politik dalam Al-Quran ini lebih bersifat normatif ya, misalnya dia lebih mewujudkan persatuan, menghindari perpecahan, dia lebih mengutamakan kejujuran yang benar-benar berdasarkan Al-Quran ya, Al-Quran dan hadis. Kemudian bagaimana soal demokrasi? Saya mau tanya siapa ya? Demokrasi menurut Nadia apa hubungannya dengan Islam? Apakah sudah pas demokrasi ini dengan konsep Islam begitu maksudnya? Menurut saya sudah benar-benar. Kenapa? Karena hubungan keduanya memperbaiki perilaku berdasarkan Al-Quran dalam beragama serta Pancasila untuk bernegara. Jadi selain sistem demokrasi itu banyak lagi sistem pemerintahnya lainnya, misalnya komunis, ya, komunisme. Nah, kalau itu kita pakai sesuai tidak dengan Al-Quran. Padahal dalam Al-Quran itu yang menentukan bukanlah soal harta, bukan soal pangkat, begitu ya. Tapi soal bagaimana ketaatannya, gitu ya. Nah, jadi kalau di demokrasi itu ada yang seperti itu. Jadi tidak ada diskriminasi terhadap yang tidak punya uang atau yang cuma petani, terhadap yang apa, itu yang seharusnya. Meskipun dalam prakteknya kan demokrasi banyak toh, mau lihat di televisi, kalau nenek-nenek maling ubi langsung masuk penjara. Tapi koruptor yang merugikan triliunan masuk penjara tapi pakai AC, nanti keluar penjaranya lagi. Ada AC, ada WC. Nah, itu Arifin semangat sekali ini kalau soal itu ya. Karena Ngoni kalau yang suka nonton Mata Najwa atau ILC atau nonton televisi lah, ada juga yang berita-berita toh, atau di media sosial itu juga ada muncul. Nah, itu kita akan lihat praktek demokrasi itu pada kenyataannya juga ada tidak sesuai ya. Tapi yang sebenarnya demokrasi itu bukan seperti itu. Yang sebenarnya demokrasi itu adalah sama rata begitu. Tidak tumpul tumpul ke atas, runcing ke bawah. Seharusnya tidak ya. Seharusnya sama rata.
Oke, saya mau buat satu link lagi. Ini kita akan sambung sekitar sampai jam 2 lah, 30 menit lagi. Ya, nanti saya share di grup, silahkan join lagi ya.